kan mereka nggak bisa berusaha. Ini selama sekian bulan sampai mereka sawahnya bisa ditanam lagi, itu apa bantuan yang direncanakan, yang diberikan? Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menindak pihak-pihak yang merusak hutan di Sumatera. Pasalnya, kerusakan hutan-hutan di Pulau Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini dinilai menjadi salah satu pemicu bencana banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu. Titik kemudian menyoroti soal adanya ribuan kayu yang memenuhi area pantai di Sumatera pasca banjir bandang kemarin. Seperti yang terjadi di Pantai Parkit, di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Di sana terdapat ribuan kayu gelondongan yang menggenang di bibir pantai. Titik menilai, hal ini bisa terjadi karena adanya pemanfaatan hutan yang tidak tepat, seperti untuk perkebunan dan pertambangan. Untuk itu, Titik mendesak Menhut Raja Juli agar persyaratan penggunaan lahan hutan diperketat. Titik tidak ingin lagi ke depannya hutan-hutan di Indonesia dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut, Titik meminta Menhut Raja Juli untuk tidak takut menindak para perusak hutan, khususnya di Sumatera. Sekalipun di belakang mereka terdapat sosok-sosok berpangkat bintang yang melindunginya. Titik juga mengajak Menhut untuk menegakkan hukum yang setegak-tegaknya, terutama bagi para perusak hutan-hutan kita. Politisi Gerindra itu pun meminta Menhut Raja Juli untuk tidak takut, karena ada DPR yang berada di belakangnya. Menhut Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya dengan kepolisian sudah menandatangani Memorandum of Understanding, MOU, untuk menjaga hutan milik RI. Menurutnya, Kementerian Kehutanan, Kemenhut, RI bekerja sama dengan Polri untuk mengusut asal-usul kayu gelondongan yang terseret arus saat banjir bandang menerjang Sumatera. Ia berharap dengan kerjasama itu, dari mana asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera bisa terjawab. Jika ditemukan unsur pidana terkait kasus ini, sambung Raja Juli, maka akan dilakukan upaya penegakan hukum. Di Balai Gakum itu hanya 5, Pak. Faktanya sekarang ada 5 lagi itu Balai Karhutla, Balai untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Nah, nanti dengan kemudian kita tambah 14, 10 ini menjadi 1, Pak. Artinya polisi hutan maupun Karhutla dijadikan 1. Jadi kita menambah 14 lagi menjadi ada 14 balai gakum di seluruh Indonesia dengan penambahan personil tadi, Pak, sekitar 20.000 orang. Nah, dengan demikian, Bu, kita berharap kalau memang cara bekerjanya berbeda, terutama di sektor pengamanan tadi, kita berharap tentu juga hasilnya bisa berbeda. Tapi kalau caranya sama, ya kalau kita berharap hasilnya berbeda, ya tentu akan sulit diharapkan. Kemudian soal DAS tadi, Pak Rahmat, saya setuju ya bahwa ini masalah utama kita selama ini, perlu kita akui, kita jujur. Ada anekdot, ada guyonan ketika saya pertama kali masuk setahun yang lalu, mengatakan bahwa kalau anggaran untuk penanaman hutan ya, untuk rehab DAS itu benar-benar terjadi dan kemudian pohonnya benar-benar tumbuh, mungkin beberapa bagian laut juga udah tumbuh pohon, saking banyaknya gitu. Nah, tapi terus kita perbaiki mekanismenya, termasuk salah satunya dengan geotagging ya, untuk memastikan bahwa apa yang ditanam tersebut betul-betul tumbuh ya, apa yang ditanam itu betul-betul sesuai dengan apa yang diperuntukkan di planning kita. Termasuk tentang tadi jenis tumbuhan, Pak, jenis pohon yang dilakukan, kita ada studinya di mana menanam apa yang sesuai dengan apa, bahkan pohon endemik di daerah tertentu yang memang tidak ada di daerah lain, itu juga bagian dari cara kita untuk melakukan di RHL gitu, Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan kita. Jadi kalau ada masukan dari lokal, ada local wisdom untuk tumbuhan-tumbuhan tertentu, tanaman tertentu yang memang harus kita pergunakan untuk RHL, saya kira nanti di balai-balai DAS kami ya, di persemen-persemen kami juga itu bisa dibibitkan dan kemudian juga bisa diambil oleh masyarakat untuk proses RHL-nya. Kemudian Pak Alex, saya setuju sekali lagi, hulu ini menjadi penting, dan lebih dari itu seperti yang saya katakan tadi, konsistensi antar kementerian menjadi sangat penting.
Jadi misalkan kita tahu tata ruang, ya, kembali kepada tata ruang ini ada 5 kementerian yang mengampu dan kadang-kadang nggak terjadi komunikasi. Ya, ada Kementerian Kehutanan, ada Kementerian ATR BPN di APL, kemudian ada Laut di Pak Menteri KKP, ya, di pesisir, ada ISDM ya, di bawah tanah. Ya. Nah, saya kira tadi usulan misalkan untuk membuat Badan Koordinasi Penata Ruangan Nasional, ya. Saya kira ini menjadi penting supaya kalau ada dispute antar menteri tentang bagaimana tata ruang dan pola ruang itu bisa diputuskan secara cepat di badan ini. Kalau sekali lagi kalau seandainya masing-masing tetap bekerja Pak Alex ya saya kira ya apa yang tadi Bapak katakan ya tahun depan akan terjadi lagi entah sial nanti di provinsi mana lagi nauzubillah itu akan bisa terjadi kalau seandainya memang tidak ada integrasi tata ruang dan pola ruang yang disepakati di antar kementerian yang sekarang faktanya memang memiliki otoritas untuk itu. Terakhir soal kewajiban PPKH Pak Alex, jadi yang dikatakan 30.000 tadi itu adalah para perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menanam, untuk melakukan rehab-das yang sampai Desember kemarin belum menentukan penlocknya. Jadi ini justru mandatori. Awalnya mereka bisa menanam di mana saja, karena memang begitu tentu di lahan kritis kita di mana saja. Namun kemudian kita bisa dalam tanda kutip paksa mereka untuk menanam atau melakukan rehab-das RHL di 3 provinsi yang terdampak. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Menteri, itu Menteri Pertanian. Selama menunggu masa recovery ini, petani-petani yang terdampak itu juga petambak dan nelayan, kan mereka nggak bisa berusaha. Ini selama sekian bulan sampai mereka sawahnya bisa ditanam lagi itu apa bantuan yang direncanakan, yang diberikan? Waktu awal kami dengar kan Pak Presiden menyampaikan bahwa kur atau kreditnya dihapuskan karena dia tidak bisa bayar lagi. Itu betul. Itu sudah dilaksanakan. Nah, selama recovery ini apa mereka kan nggak ada penghasilan, dikasih apa gitu, bisa disampaikan di sini. Waktu kemarin kami pergi ke sana, kami berkoordinasi dengan Menko Pangan. Kami mengusulkan untuk ada jaminan hidup bagi yang terdampak itu untuk kurun waktu tertentu. Jaminan hidup. Jadi belum, kita lagi rancang. Ya belum. Kami baru mengusulkan itu, Menko setuju, nanti akan disampaikan kepada Pak Presiden. Jardub, ya betul. Jadi misalnya 6 bulan barangkali atau 7 bulan sesuai dengan itu. Karena mereka kan nggak bisa bergerak apa-apa Ibu. Jardub. Nah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.